Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Gadget review kali ini konsepnya masih sama ya dengan gadget review sebelumnya, yaitu saya akan menceritakan suka dan duka saya selama menggunakan sebuah handphone. Dan pada edisi kali ini saya akan menceritakan suka duka saya selama menggunakan Redmi Note 9 Pro. Yang saya suka pertama adalah performanya. Redmi Note 9 Pro ini menggunakan Snapdragon 720G yang performanya itu mantep banget ya. Mau buat main game ataupun sosial media itu pokoknya udah mumpuni banget. Dan fabrikasinya itu cuma 8 nanometer yang membuat saya rasa handphone ini cukup tidak begitu cepat panas dan lebih irit baterainya. Pokoknya nggak akan mengecewakan lah performa dari Redmi Note 9 Pro ini. Dan saya rasa untuk Snapdragon 720G ini masih sangat powerful ya, atau mumpuni untuk ke 2021. Jadi teman-teman gak usah bimbang atau hatinya itu bakal lebih mantep lah saat menggunakan Snapdragon 720G di tahun 2021. Dan yang saya suka kedua adalah kameranya. Redmi Note 8 Pro sudah memiliki quad kamera untuk bagian belakang dan satu buah kamera di bagian depan. Nah, untuk kameranya ini hasilnya hampir ya semuanya itu bagus, pokoknya jernih dan hasilnya itu detail. Apalagi untuk kamera makronya itu 5 megapiksel dan sudah terdapat autofocus. Jadi lumayan beda ya dengan kompetitor lainnya. Dan untuk kamera depannya ini juga ya menurut saya nggak bagus-bagus amat ya. Tapi 16 megapikselnya ini masih boleh lah untuk kita share ke media sosial. Dan untuk videonya ini juga sudah support 4K 30 fps dan Full HD bisa sampai ke 60 fps. Untuk hasilnya itu tajam, tapi untuk stabilannya ya masih agak goyang dikit lah, nggak paling stabil di kelasnya. Oke, langsung aja kita cek untuk hasil foto dan video Redmi Note 9 Pro. Contoh video Full HD 60 fps. Kita jalan-jalan di perumahan aja ya. Coba kita lari. Bagaimana hasilnya? Panas banget. Dan yang ketiga adalah baterainya. Redmi Note 9 Pro sudah memiliki kapasitas baterai 5020 mAh dan dipadukan dengan chipset Snapdragon 720G yang menurut saya ini perpaduan yang pas ya. Chipset yang efisien dan baterai yang jumbo itu bikin daya tahan di Redmi Note 9 Pro ini bisa lama banget. Untuk pemakaian standar saya ya, biasanya bermain sosial media dan online browsing dan main game tuh sedikit banget, itu bisa tahan sampai 2 harian. Dan untuk pengecasannya ini juga mantep banget, karena dari kepala chargernya sendiri sudah support 30 watt quick charge, dan kalau dari Redmi-nya ini menyebutnya turbo charge ya. Dan saat saya coba menggunakan charger lain yang support quick charge 3, itu di handphone ini juga support. Jadi teman-teman apabila lupa membawa charger bawaannya, itu masih bisa menggunakan charger yang support quick charge 3. Nah, tapi memang ya untuk outputnya jadi 18 watt. Tapi kan setidaknya masih lebih cepat daripada pakai charger konvensional yang cuma 10 watt. Dan yang terakhir saya suka adalah material bahannya dan adanya LED notifikasi di Redmi Note 9 Pro ini. Untuk material bahannya di depan dan belakangnya ini sudah menggunakan kaca yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi udah kerasa mantep dan aman ya. Untuk Redmi Note 9 Pro ini juga terdapat detail kecil yang udah jarang banget ada di smartphone lainnya.
yaitu adanya LED notifikasi yang berada di dalam earpiece-nya. Nah, LED notifikasi ini menurut saya sangat membantu ya dalam mengetahui ada tidaknya notifikasi dan saat ngecas handphonenya apakah sudah penuh atau belum. Walaupun lampunya itu cuma ada satu warna ya, yaitu warna putih, tapi menurut saya ini dah jauh lebih baik daripada fitur always on display yang biasanya ada di layar AMOLED. Soalnya kalau kita mengaktifkan always on display itu saya rasa baterainya jadi lebih cepat terkuras atau lebih cepat habis daripada LED notifikasi ini yang pastinya nggak nguras baterai. Oke, sekarang kita beralih ke hal yang saya tidak suka dari Redmi Note 9 Pro ini. Dan yang pertama adalah fisiknya. Ini bukannya saya body shaming ya, tapi memang fisik di Redmi Note 9 Pro ini saya rasa terlalu besar dan berat. Bayangkan saja dengan handphone layar 6,67 inci, saya rasa itu terlalu luas ya untuk sebuah handphone. Jadinya kita lihat Redmi Note 9 Pro ini terlalu bongsor, kita pegang satu tangan aja seperti nggak muat. Jadi biasanya saya menggunakan handphone ini dengan dua tangan. Kemudian untuk bump kamera di Redmi Note 9 Pro ini terlalu tebal ya saya rasa. Waktu kita ukur di Gadget Lab itu kurang lebih 2 mm. Jadinya serasa ada yang menonjol di bagian belakangnya. Dan adanya punch hole di bagian tengah itu membuat saya kurang nyaman ya, seperti ini. Itu sedikit mengganggu, tapi memang ya kalau kita udah menggunakan ini cukup lama, nanti lama-lama juga akan beradaptasi. Dan kekurangannya apabila ada punch hole di layar IPS itu membuat adanya seperti bayang-bayangan hitam di sekitar punch hole-nya. Nah, apabila punch hole-nya berada di tengah seperti ini, saya rasa jadi lebih kelihatan ya rasanya. Dan yang terakhir itu adalah dagu di Redmi Note 9 Pro ini masih sedikit lebar ya, yang membuat handphone ini tidak begitu terlihat premium. Yang saya tidak suka kedua adalah update softwarenya. Ya, Redmi Note 9 Pro ini masih menggunakan MIUI 11 yang dimana untuk seri di bawahnya seperti Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro itu sudah mendapatkan update MIUI 12 resmi, dan di 9 Pro ini yang lebih tinggi malah belum dapat. Ini per tanggal 18 September 2020 belum ada update MIUI 12 ke Redmi Note 9 Pro. Walaupun memang saya belum menemukan bug ya di Redmi Note 9 Pro ini, tapi seperti kita tahu penyakit di MIUI 11 itu biasanya agak rendet ya di scroll-scroll di home-nya ini. Dan pengalaman saya saat update ke MIUI 12 itu jadi lebih smooth, jadi bakalan lebih baik lah kalau handphone ini mendapatkan update ke MIUI 12. Yang tidak saya suka yang ketiga adalah lokasi fingerprintnya. Ya mungkin yang mengikuti channel saya sudah tahu ya kalau saya itu kurang sreg dengan fingerprint yang berada di samping seperti ini. Ya seperti kita tahu untuk bagian samping itu biasanya bagian kita menggenggam sebuah smartphone ya. Jadinya sering banget nggak sengaja sentuh-sentuh, jadinya geter-geter sendiri, bahkan kadang kebuka sendiri. Nah itu hal yang paling saya tidak suka. Jadi saya lebih menyarankan untuk fingerprint yang berada di belakang atau di layar, soalnya itu lebih aman dari kebuka sendiri. Dan yang terakhir yang saya tidak suka dari handphone ini adalah masalah atau isu-isu yang beredar mengenai Redmi Note 9 Pro ini. Dan masalahnya itu adalah kemasukan debu ke dalam kameranya. Di sosial media itu sering banget ya untuk netizen yang komplain mengenai masuknya debu di kameranya. Bahkan sampai dari beberapa netizen tuh terkenal untuk Redmi Note 9 dan 9 Pro itu dengan sebutan penyedot debu di bagian kameranya. Saking seringnya yang kejadian, jadi agak takut ya untuk calon pembeli atau mungkin yang sudah membeli handphone ini. Dan saya itu juga masih bingung bagaimana caranya debu itu masuk. Tapi setelah saya perhatikan atau saat saya membersihkan di bagian kameranya, itu terlihat ada seperti jarak antara kaca dengan frame kameranya, yang mungkin untuk teman-teman yang kemasukan itu kaca dengan frame-nya itu kurang nempel ya, jadinya ada debu yang bisa masuk. Tapi itu masih asumsi saya ya. Dan untuk solusinya saya mendapatkan jawabannya di grup juga. Ada yang mengatakan kalau
smartphone-nya atau Redmi Note 9 Pro-nya kemasukan debu, itu langsung aja dibawa ke service center dan nanti bakal diganti dengan unit yang baru. Walaupun saya sedikit ragu ya dengan kata penggantian unit baru, soalnya biasanya kalau handphone yang sudah cukup lama itu cuma bisa diservis saja. Untuk yang baru itu biasanya masih 1 atau 1 mingguan. Nah, untuk jaga-jaga, jadi teman-teman gadget selalu menyimpan dari dus dan kelengkapannya ya, supaya untuk proses apabila buruknya itu harus masuk ke service center itu jadi lebih lancar. Baik, bagaimana pendapat teman-teman semua setelah mendengarkan cerita suka duka saya mengenai Redmi Note 9 Pro ini? Dan saya sangat merekomendasikan handphone ini ya untuk teman-teman gadget dengan harga sekitar 3 jutaan. Karena saya rasa Redmi Note 9 Pro merupakan salah satu handphone terbaik untuk range harga sekitar 3 jutaan. Dengan performa Snapdragon 720G yang mantap, kameranya ini bagus, bahkan sensornya itu udah lengkap juga, ada NFC. Saya rasa Redmi Note 9 Pro masih bisa banget untuk bertahan di 2021 atau bahkan ke 2022. Oke, cukup sekian untuk gadget review edisi Redmi Note 9 Pro. Dan untuk channel Legawa Gadget itu sangat terbuka ya untuk teman-teman gadget semua. Jadi apabila ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas sebisa saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, serta saya akan lebih bersemangat lagi. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.